dimulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kedua ya. Untuk pertemuan kedua kita akan coba bahas berkaitan dengan inferensia statistik untuk distribusi kategori. Di sini ada binomial, multinomial, kemudian Poisson. Nah, karena ini membutuhkan ketelitian, kecermatan, mungkin nanti saya akan bahas dulu untuk distribusi binomial dan multinomial, gitu ya, secara konsep. Jadi belum pada aplikasi, ya. Mungkin nanti disinggung saja berkaitan dengan bagaimana cara menentukan estimasi parameter dari distribusi binomial, gitu ya. Ya, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar ini? Terdengar, Pak. Terdengar. Baik, kita mulai saja. Ini saya sengaja mencantumkan setiap pertemuan seperti ini untuk diingat kembali bahwa kompetensi dari mata kuliah ini adalah Anda bisa menerapkan model-model khusus untuk data kategori. Ya, seperti itu. Kemudian ini yang akan kita bahas yaitu untuk distribusi variabel acak yang kategorik itu yang biner dan yang binomial dan multinomial, kemudian kosong gitu ya. Sekarang ini kita masuk dulu untuk distribusi binomial, dan ini fokusnya adalah bagaimana menentukan estimasi parameter dari distribusi binomial. Nah, sekarang pertanyaannya apakah yang dimaksud dengan parameter ya? Parameter itu adalah penciri dari sebuah populasi dan yang nantinya akan kita duga ya, akan kita estimasi berdasarkan sampel. Nah, pertanyaan yang muncul adalah mengapa kita harus duga gitu ya parameter tersebut? Karena pada kenyataannya parameter-parameter tersebut tidak dapat diperoleh. Misal kita ingin menentukan tingkat pendapatan ya masyarakat Banyumas gitu ya. Nah, ketika kita ingin mendapatkan parameternya yaitu misalkan rata-rata pendapatan ya keluarga atau masyarakat Banyumas, yaitu tentu kita akan sulit untuk mencatat satu persatu. Ya. Kesulitannya apa? Mungkin ada satu atau dua yang terlewatkan. Nah, sehingga kita perlu melakukan sampling. Apa itu sampling? Sampling itu cara menarik sampel. Apa itu sampel? Sampel adalah bagian dari populasi. Berarti kalau kita ingin menentukan bagaimana rata-rata pendapatan di Kabupaten Banyumas, misalkan gitu ya, maka kita lakukan sampling. Ya, kita lakukan sampling untuk mendapatkan sampel. Nah, supaya hasilnya bagus, berarti yang pertama cara melakukan penarikan sampelnya harus benar, kemudian cara mengestimasinya harus benar, gitu ya. Nah, bagaimana supaya cara mengestimasinya benar? Berarti harus diketahui distribusi dari pendapatan tersebut, ya. Karena estimasi parameter itu nanti berkaitan dengan karakteristik dari distribusinya, ya. Nah, sekarang kita bahas dulu binomial. Nah, sebelum membahas binomial, kita bahas dulu Bernoulli. Karena apa? Karena binomial itu dikembangkan dari distribusi Bernoulli. Nah, akan kita coba lihat ya dari mulai yang sederhana dulu ya, kasus yang sering kita jumpai di mata kuliah statistik awal ya. Jadi kalau kita mempunyai koin misalkan ya, kalau kita mempunyai koin
kemudian koin tersebut dilempar ya satu kali, maka kemungkinannya adalah muncul angka atau gambar. Ya, kemungkinannya adalah muncul angka atau gambar. Nah, sekarang bagaimana kaitannya dengan distribusi Bernoulli? Ya. Distribusi Bernoulli itu adalah atau variabel acak ya, variabel di sini misalkan variabel acak x ya, yang berdistribusi Bernoulli dengan peluang sukses P dan peluang gagalnya 1 minus P dinotasikan seperti ini. Kembali lagi, tadi kita percobaannya adalah melempar koin seimbang, ya, melempar koin seimbang, kemudian kita definisikan, misalnya X adalah banyaknya angka yang muncul. Jadi kalau koin seimbang, nanti himpunan semestanya atau ruang sampelnya hanya ada dua kemungkinan, ya, angka atau gambar. Nah, sekarang kalau kita definisikan X itu adalah banyaknya angka yang muncul, maka nanti ketika muncul A, nanti tentu akan dipetakan ke 1. Dan ketika G akan dipetakan ke 0. Nah, berarti inilah yang disebut dengan percobaan Bernoulli. Jadi nilainya selalu 1 atau 0 atau 0 atau 1 gitu ya, secara askendik seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau peluang munculnya angka itu atau peluang munculnya sukses itu tidak lagi seimbang. Ya. Misalnya peluang suksesnya katakanlah V, ya. Dan peluang gagalnya 1 minus V, maka peluang sukses ya sama dengan V pangkat XI kali 1 minus V pangkat 1 ini ya. 1 minus XI. Ya, ini kan kita bicara Bernoulli dulu ya, Bernoulli dulu. Berarti inilah yang disebut dengan fungsi masa peluang dari distribusi Bernoulli. Nah, lalu kaitannya nanti ya dengan uji-uji hipotesis, tentu kita tidak punya tabel Bernoulli, adanya tabel normal, kemudian tabel student, tabel chi-square, dan seterusnya. Nah, oleh karenanya kita harus melakukan transformasi dari Bernoulli, bagaimana caranya supaya nanti diarahkan ke normal. Nah, sebelum ke normal, kita masuk dulu ke binomial, gitu ya, ke binomial. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Sebentar, ini ada beberapa yang kehapus ini. Oke, ke sini aja. Sekarang kita definisikan. Tadi kan XI-nya Bernoulli ya. XI-nya Bernoulli. Bernoulli itu nilainya ya. Nilainya kalau tidak 0 ya berarti 1 gitu ya. Kalau tidak 0 berarti 1. Jadi nilai XI ini antara 0 sampai 0 dan 1. Sekarang kalau didefinisikan ya, kalau didefinisikan Y sama dengan XI, sebentar, ini sebentar ya, sebentar. Jadi yang ini.
Ya udah ini aja lah, nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita bangkitkan sebuah variabel acak Y yang didefinisikan sebagai jumlahan dari variabel acak X. Perlu diingat tadi ya, X-nya selalu bernilai 0 dan 1. Kalau X yang bernilai 0 dan 1, maka Y-nya tentu rentang nilainya ya antara 0, mungkin 1, dan seterusnya sampai dengan mungkin N. Kapan terjadi N? Kalau semua nilai X1, X2, sampai Sn itu sama dengan 1 gitu ya. 1 tambah 1 dan seterusnya gitu ya. Tentu nanti akan menghasilkan N nilai Y-nya itu ya. Nah, kapan itu akan sama dengan 0? Kalau semua nilai X-nya sama dengan 0, pasti ini akan bernilai 0. Nah, kapan itu bernilai 1? Kalau salah satu di antara N ini ya, bernilai 1, yang lainnya 0. Nah, setelah sudah sama-sama kita diskusikan di pertemuan 1, gitu ya, di pertemuan awal, ya. Dari definisi ini, maka kita dapat membuat fungsi massa peluang binomial. Itu seperti ini, ya, seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya, Anda baca kembali di pertemuan awal, ya, di pertemuan 1. Oke. Nah, sekarang berarti untuk menentukan peluang, ya, peluang Y, ya, peluang sukses Y sama dengan berapa, misalnya sama dengan Y, jika diketahui peluang suksesnya sama dengan V, itu akan sama dengan N faktorial dibagi Y faktorial kali N kurang Y faktorial, V pangkat Y kali 1 minus V pangkat N minus Y. Nah, kembali kita uraikan tadi ya, bahwa kebanyakan dalam analisa itu kita mengarahkannya ke distribusi normal, distribusi normal. Nah, sehingga dari sini kita perlu mencari ekspektasi dan variansi. Nah, ekspektasi dari Y ini sama dengan V, dan variasi dari Y sama dengan NV kali 1 minus V. Ini sebagai acuan saja ya. Kalau nanti Anda akan buktikan silakan, tidak pun nggak apa-apa ya. Jadi ekspektasi Y-nya sama dengan V, kemudian variansinya sama dengan NV kali 1 minus V. Nah, ini yang saya lingkari, itu berarti penting ya. Penting buat Anda buat pegangan untuk menentukan transformasi ke distribusi normal. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana untuk mencari estimasi parameter, bagaimana untuk mengestimasi parameter dari V atau peluang sukses. Jadi V ini peluang sukses ya, bukan V 3,14 ya. Ini adalah peluang sukses. Untuk mendapatkan estimator buat V, hal yang pertama itu adalah membentuk fungsi likelihood. Fungsi likelihood. Nah, sebenarnya fungsi likelihood itu sama dengan ini. Sama dengan ini. Nah, tetapi di sini kan fungsi dari Y jika diketahui V, gitu ya. Nah, kalau di sini L V. Berarti ini dianggap sebagai fungsi dari V, karena yang akan kita cari adalah bagaimana menentukan nilai V agar LV-nya maksimum. Agar LV-nya maksimum. Misal kita punya fungsi fx sama dengan misal x dikurangi
X kuadrat atau 2X lah ya, 2X. Pertanyaannya, berapakah nilai X agar fx maksimum? Ya, agar nilai fungsi ini maksimum. Ya, tentu kita harus mencari titik kritis. Nah, salah satu titik kritis adalah titik standar. Artinya dengan apa? Dengan menurunkan f terhadap y, f terhadap f ini terhadap x, gitu ya. Kalau turunkan ini sama dengan 2 dikurangi 2x. Nah, dalam hal optimasi ya, ketika ingin mencari nilai maksimum ini harus dibuat bahwa ruas kanannya sama dengan 0. Sehingga diperolehlah X sama dengan 1. Jadi, ketika X sama dengan 1 inilah nanti fungsi ini akan bernilai maksimum. Ya, atau minimum ya, atau minimum. Nah, bagaimana cara menentukan maksimum atau minimum? Dicari turunan keduanya. Cari turunan keduanya, kemudian di sini peroleh negatif 2 gitu ya, negatif 2. Nah, ini sudah pasti dia adalah maksimum karena turunan keduanya bernilai negatif. Kalau bernilai negatif berarti cekung ke bawah. Bisa Anda gambar untuk yang ini ya. Kalau misalnya nanti dengan dengan skala yang benar, ya, dengan skala benar, kalau digambar ini nanti diperoleh ini fungsinya 0 ya, kemudian di sini 2, di sini 1. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, ini nilai maksimum. Nah, ini persis ya logikanya dengan fungsi ini. Jadi, tapi di sini fungsinya adalah fungsi dari V. Fungsi dari V. Nah, kalau di sini kan perkalian. Nah, kalau perkalian agak sulit untuk menemukan nilai turunannya, maka dilakukanlah transformasi logaritma. Sehingga asalnya likelihood function diubah menjadi log likelihood function atau fungsi log likelihood. Misalkan di sini L. L sama dengan log L. Jadi ini L kecil, ya, ini L besar. Sehingga LV ini kalau ditransformasi ya sama dengan ln ini ya, ln saja. Ln nggak apa-apa ya. Karena dia fungsi yang monoton. Nah, perhatikan di sini adalah fungsi dari V ya. Fungsi dari V. Sehingga LV sama dengan ln n faktorial dibagi ini ya. Kemudian kalau perkalian dilenkan jadi penjumlahan gitu kan ya. Itu di kalkulus 1 ya. Nah, kalau ini kedua ruas dilenkan, maka akan diperoleh persamaan. Ya, akan diperoleh persamaan 2. Oke. Nah, yang kita tuju adalah bagaimana untuk mendapatkan LV ini maksimum ya. Dengan cara apa? Dengan cara memilih V. Ya. Bagaimana memilih V agar LV-nya maksimum? Nah, sehingga diturunkan terhadap V persis seperti tadi. Fx diturunkan terhadap X gitu ya. Nah, perhatikan di sini kalau diturunkan terhadap V ini hasilnya sama dengan 0 ya. Kemudian turunan dari kalau misalkan kita punya ini, punya Y sama dengan ln X. Maka turunannya sama dengan 1/X. Persis sama seperti itu. Kalau Y sama dengan A ln X, maka turunannya A/X. Nah, di sini kalau LV sama dengan ln ini tambah Y ln V tambah N kurangi Y ln 1 minus V, maka turunan seperti ini. Nah, kenapa di sini ada minus? Karena turunan dari 1 minus V. Jadi, kalau turunan berantai itu, katakanlah di sini kita punya B ya. B ln di sini misalkan ln
1 minus X, maka turunannya sama dengan B dibagi ini dulu ya. Kemudian diturunkan. Turunan dari 1 minus X berarti minus 1. Hasilnya seperti ini. Nah, nanti bisa Anda coba ini kemudian di-set sama dengan 0 untuk mendapatkan estimatornya. Ternyata estimatornya Pi atau Pi sama dengan Y dibagi N. Itu yang disebut dengan proporsi. Jadi proporsi itu adalah estimator buat peluang sukses dari distribusi Bernoulli. Ya. Jadi proporsi itu adalah estimator buat peluang sukses dari distribusi Bernoulli. Nah, perhatikan sekarang, mengapa di sini Y kecil, di sini Y besar gitu ya. Jadi bedakan antara variabel acak dengan nilai variabel acak ya. Oke, dilanjut. Tadi sudah kita sampaikan bahwa dalam analisa itu kita sering kalinya menggunakan distribusi normal. Kemudian dalam analisa modeling nanti sering kalinya menggunakan statistic wall dan distribusi normal juga, gitu ya. Sekarang kita lihat. Nah, di sini kita sudah mempunyai estimator, yaitu Pi atau Pi. Kita sudah mempunyai estimator, yaitu Pi atau Pi. Ekspektasi dari V to P sama dengan V. Kemudian variansi dari V to P, simpangan baku ini ya. Simpangan baku dari V to P sama dengan ini. Ya, seperti itu ya. Nah, dari sini maka bisa diarahkan ke Z-score, yaitu kalau Z-score itu kalau yang biasa kita kenal kan ini kurangi mu gitu kan, dibagi sigma per akar N. Nah, kan seperti biasanya ya, sigma per akar N. Nah, kalau untuk proporsi sebenarnya sama sebenarnya. Nah, di sini untuk proporsi Z-score sama dengan V to P dibagi V0, dikurangi V0, dibagi akar V0, 1 minus V0 per N. V0 itu apa? Kok di sini nggak ada V0? Ini ada V0. V0 itu nanti yang dihipotesiskan. Sekarang H0, V sama dengan V0. Ya, yang dihipotesiskan. Ya, sekali lagi, V0 itu adalah V yang dihipotesiskan. Di H0, ya, di H0 ya. Di H0. Nah, cara membacanya di bawah hipotesis 0, maka Z-score sama dengan V to P kurang V0 per V0 kali 1 minus V0 per N. Ya, per N. Ini ya yang perlu Anda ingat. Gitu ya. Misalkan H0-nya V sama dengan 0,5. Nah, berarti V0-nya 0,5 gitu ya. Jadi V0 itu sebuah angka hipotesis di H0 ini ya. Oke, dilanjut. Nah, tadi kan kita sudah bahas fungsi likelihood ya. Fungsi likelihood, sini fungsi likelihoodnya nih. Sini. Ini ya, ini fungsi likelihoodnya nih.
LV sama dengan dan seterusnya. Nah, sekarang untuk melakukan uji hipotesis dari distribusi binomial itu biasanya diarahkan ke distribusi normal, gitu ya. Begitu ya. Namun ada beberapa ya untuk kasus-kasus seperti pemodelan logistik itu diarahkannya ke chi-square. Nah, berarti kita harus mencari keterkaitan antara distribusi normal dengan chi-square. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama kita bentuk dulu fungsi log likelihood-nya. Ini L besar itu log likelihood ya. Jadi ini perlu diingat-ingat. Y ln V tambah N kurang Y ln 1 minus V. Jadi kita abaikan yang N faktorialnya ya. Karena itu bukan fungsi dari V, diabaikan saja. Karena nanti akan saling menghilangkan. Oke. Di sini ada L0. Perhatikan L0 ya. L0 itu ya, perhitungan yang digunakan di bawah hipotesis 0. Misal gini. Misal kita mempunyai rumusan hipotesis H0 V sama dengan 0,2. Nah, V0 inilah ya, 0,2 inilah yang disebut dengan V0. Lalu apa itu Y? Y itu adalah banyaknya sukses yang terjadi dari N buah percobaan. Misal, kita melakukan pelemparan koin sebanyak 20. Ya. Kemudian dari 20 pelemparan tersebut ternyata muncul angka atau sukses gitu ya. Ada sebanyak misalkan 5. Nah, berarti dari sini 25 dan hipotesis ini kita bisa menentukan V topi, gitu kan? V topi itu apa? Y dibagi N. Y-nya berapa? 5. N-nya berapa? 20. Berarti Y dibagi N sama dengan 0,25. Lalu V0 itu apa? V0 itu adalah ya yang ada di hipotesis ini. H0 sama V sama V0. Berarti ini sama dengan 0,2. Dari kesemua nilai ini, maka kita bisa menghitung L0 dan L1. Y-nya berapa tadi? Y-nya 5. Log V0. V0-nya 0,2. Tambah N-nya berapa? N-nya 20. Kurangi Y-nya 5. Kemudian log 1 minus V0. V0-nya 0,2. Itu adalah L0. Kemudian kalau L1 bagaimana? Hanya dibedakan V-nya saja. Semuanya sama. Ya. Kalau di sini V0-nya 0,2, V1-nya V topinya sama dengan 0,25. V topi itu adalah nilai proporsi yang diperoleh dari hasil estimasi. Jadi disebut dengan estimator gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita sudah mempunyai log likelihood, selanjutnya kita bisa menentukan dan mengarahkan ke distribusi chi-square. Nah, bagaimana caranya? Dengan menggunakan rumus Devian ya. Negatif 2 kali L0 kurang L1. Ya. Ini konsensus rumus ya. Negatif 2, L0-nya dari sini, L1 dari sini, tanpa melakukan ini pun, kalau ini sudah diperoleh, maka ini akan diperoleh. Nah, nanti ini akan dibandingkan chi-square. Akan dibandingkan dengan chi-square, gitu ya. Nah, kalau ini, kalau misalnya dari sini, ya, Anda tidak mau menghitungnya dari sini, ya,
Berarti nanti harus diuraikan dulu. Ya. L0-nya ini, kemudian L1-nya ini, kemudian nanti diuraikan akan seperti sama hasilnya nanti. Baik menggunakan yang saya kasih tanda kotak merah maupun yang ini akan sama. Jadi kalau ini satu-satu dulu, nanti dimasukkan ke negatif 2 kali L0 kurang L1. Dibandingkan dengan C2 dengan derajat kebebasan 1. Ya. Nah, itu kaitan dengan distribusi C2. Jadi Bernoulli ke binomial, binomial membentuk fungsi likelihood, diarahkan ke law of likelihood, nanti akan diperoleh C2. Lalu bagaimana menentukan selang kepercayaan dari peluang sukses pada distribusi binomial? Bagaimana menentukan selang kepercayaan ya dari peluang sukses pada distribusi binomial? Nah, caranya bisa menggunakan dua buah statistik. Ya. Statistik WAL itu nanti akan Anda selalu temui di software-software. Statistik WAL. Kemudian yang kedua, menggunakan Z-score yang sudah kita kenal. Ya, Z-score atau normal baku. Ya. Nah, ketika menggunakan statistik WAL, ini P-topi ya, selang kepercayaannya ya, P-topi plus minus Z alfa per 2. Di sini P-topi. Kalau yang WAL itu menggunakan P-topi, kalau yang normal baku menggunakan P0. P0 itu apa tadi ya? H0. Jadi ini harus benar-benar Anda kuasai ya. Apa itu P0 ya? P sama dengan P0. Jadi yang dihipotesiskan, kalau yang ini berasal dari sampel yang terambil. Oke, ingat-ingat ya, berarti kalau WAL menggunakan P-topi, kalau baku menggunakan P0. Itu bedanya. Bedanya itu. Ini untuk statistik, untuk selang kepercayaan. Selang kepercayaan untuk distribusi, untuk peluang sukses pada distribusi binomial. Contohnya ini. Misalkan kita punya rumusan hipotesis. P-nya 0,5 ya. P sama H0, P sama 0,5, V1 P-nya tidak sama dengan 0,5. Jika dari N ya sama dengan 20 percobaan, tidak ada satupun yang sukses, ya ini tidak ada satupun. Berarti Y-nya sama dengan 0. Maka kita mendapatkan P-topinya Y per N sama dengan 0. Kalau menggunakan pendekatan WAL, ya, ini tentu nanti kita mendapatkan selang kepercayaan, batas kirinya 0 dan batas kanannya 0. Ya. Tetapi kalau menggunakan pendekatan Z-score, nanti batas kirinya tinggal Anda hitung saja ini ya. Itu saja, 0 plus minus Z alfa per 2, V0-nya 0,5, 1 minus V0 berarti 1 minus 0,5, 0,5, 0,05, 0,025 ya. Seperempat itu berapa? 0,25 ya. 0,25 dibagi 25, 0,001 diakarkan jadi 0,1 ya. Ini. Kemudian nanti kalikan 1,96 berarti 0,196. Jadi 0 plus minus 1,9. 0 plus minus 0,196 sama dengan batas kirinya negatif 0,196, batas kanannya 0,196. Jadi sama-sama berpusat di 0 ya sentralnya ya. Oke, nah sekarang perhatikan ini. Tadi L0 ya. Coba nanti Anda hitung, tadi V0-nya, ini ya, V0-nya ini, N ini, V-nya gini. Coba Anda hitung dulu ya. Coba Anda hitung, nanti kalau sudah Anda hitung,
nanti kirimkan di ini aja, di salah satu aja perwakilan dari Anda. Tinggal mencari lognya ya, log ini ada enggak log V0. Nah, kemudian kalau ini ada ya log V0, berarti log V0-nya kan 0,5. Log V0 ada, nilainya ada. Ini juga nilainya ada. Nah, sekarang yang ini. Log 0 ada enggak log 0? Kira-kira log 0 terdefinisi enggak? Oke, log 0 tidak terdefinisi ya. Log 0 tidak terdefinisi karena kalau Anda punya fungsi ln X, domainnya adalah X-nya harus lebih dari 0. Jadi kalau X sama dengan 0, nanti Y-nya tidak terdefinisi. Ya. Oke, dilanjut ya. Sekarang distribusi multinomial. Distribusi multinomial sudah Anda pelajari ya sudah Anda baca belum di share-sharean di pertemuan 1? Apa itu distribusi multinomial gitu ya? Dan dari mana dia berasal ya. Nanti Anda kaji kembali ya. Bagaimana sekarang permasalahan bagaimana mencari estimasi parameter untuk distribusi multinomial. Nah, mengapa saya berulang-ulang menekankan ya bagaimana mencari estimasi parameter, karena nanti uji-ujinya ketika masuk ke aplikasi Anda harus paham perhitungan ini akan berlaku apabila apabila Anda hanya menggunakan rumus tanpa mengetahui ini benar nggak sih datanya cocok dengan metode yang digunakan. Nah, itu yang repot gitu ya. Gitu ya. Nah, sekarang distribusi multinomial itu PMF-nya seperti ini. Kemudian likelihood-nya adalah tinggal menghilangkan N ini ya. Jadi yang kita ambil adalah nilai-nilai ini. Berarti ini fungsi peubah ganda atau fungsi multivariabel. Ya. Kalau dalam kalkulus seperti itu. Jadi kita mempunyai fungsi fx1, kemudian fx2 dan seterusnya ya. Nah, lalu dari sini ditransformasi ke likelihood ke fungsi logaritma. Kita gunakan logaritma sehingga diperoleh seperti ini. Kemudian kita gunakan sifat-sifat logaritma ya. Tentunya ini nanti akan sama dengan 0 ketika diturunkan ya. Dari sini nanti akan diperoleh, diperoleh ini ya. Nah, dari sini ya, karena yang diinginkan adalah untuk mendapatkan V1 sampai dengan VK yang dapat memaksimumkan fungsi dari log likelihood ini, maka ini nanti akan dapat diabaikan ya, karena tidak memuat V, sehingga nanti L ini sama dengan tinggal diuraikan. Kalau log perkalian menjadi penjumlahan, kemudian ini VJ NJ menjadi NJ log VJ. Pertanyaan saya, kira-kira ada kesulitan enggak menguraikan fungsi ini? Jadi kalau Anda punya dua buah variabel X1 kali X2 sama dengan apa ini? Sama dengan apa? Oke, terima kasih. Siapa, Mas? Siapa tulisan? Iya ya, ada ya.
Mas Arya berapa NIM-nya Mas Arya? 085. Oke, terima kasih ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau di sini perkalian menjadi penjumlahan, berarti di sini loh V J mulai 1 sama dengan K V J N J kalau dilakukan akan menjadi seperti ini. Nah, sekarang bagaimana untuk mendapatkan estimator buat V ini ya, semua V ini. Nah, caranya adalah dengan mengambil salah satu sebagai acuan atau sebagai referensi. Misalnya di sini adalah VK. VK ya. Karena kita tahu jumlahan dari peluang itu sama dengan 1. Ya, jumlahan dari peluang sama dengan 1, berarti salah satu peluangnya sama dengan 1 dikurangi jumlahan dari yang lainnya. Seperti ini. Ini dia diambil sebagai referensi ya, adalah VK. Nah, nanti ketika di pemodelan kategori Anda akan temukan bahwa di pemodelan multinomial itu harus adalah salah satu yang dijadikan sebagai referensi. Nah, nanti semua peluang-peluang itu mengacunya ke referensi tersebut. Misalkan peluang sukses ketika dia laki-laki, misalkan referensinya perempuan, berarti peluang sukses laki-laki terhadap perempuan maka sekian, ya. Nah, seperti itu ya. Nah, referensinya adalah VK sama 1 dikurangi sekian, kemudian nanti diturunkan, yang ini ya, ini diturunkan secara parsial terhadap V. J-nya sembarang ya. J-nya yang jelas dimulai dari 1, 2, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Asalkan kalau dengan K kan berarti nanti hasilnya berapa gitu ya. Misalkan di sini VJ. Do L yang ini per do VJ sama dengan NJ. Nah, ini kan log VJ. Berarti 1 per VJ ya. Dikurangi NK per VK. NK per VK. Ya. Seperti itu. Nah, kalau ingin mendapatkan V yang maksimum, maka ini nanti harus di-set sama dengan 0. Kalau sudah di-set sama dengan 0, berarti ini akan berubah menjadi topi, bukan lagi VJ. Jadi gini ya, kalau kita mempunyai fx, fungsi fx sama dengan x kuadrat misalkan ya, kuadrat kurangi 2x. Kalau diturunkan, ini kan sama dengan 2x kurangi 2. Kan tidak sama dengan 0 ya. Nah, kalau ingin mencari agar ini sama dengan 0, berarti nanti kita harus mengubah x ini menjadi x0. Ya. X0-nya supaya ini sama dengan 0 adalah sama dengan 1. Nah, kalau dalam statistika x0 ini disebut dengan x topi. X topi ya. Jadi nilai x yang dapat memaksimumkan fungsi gitu ya. Nah, ini ketika diset sama dengan 0 maka akan berubah seperti ini. Akan berubah seperti ini ya. Nah, apa ini manfaatnya? Ya, apa manfaatnya? Ini nanti bisa digunakan untuk pengujian distribusi multinomial. Ada yang dapat menggunakan statistic person ataupun
Oh, ini ada 2 ya. Sebentar, ini kok ada 2. Ini aja ya. Ini tadi sudah bisa menggunakan static version. Perhatikan di sini ya. Ini saya tidak menggunakan contoh seperti yang tadi. Di sini ada hipotesis 0, Vj sama dengan Vj 0. Jadi setiap yang ada nolnya berarti itu adalah sebuah nilai yang dispesifikasi. Sebuah nilai yang dispesifikasi. Misalkan di sini A0. A0 P1 sama dengan 0,2. P2 sama dengan 0,4. Nah, tentu P3 itu kan, tentu P3-nya bisa kita cari. Kalau misalnya di sini ada 3 kategori ya. Bisa saja ada 3 kategori, jadi K-nya sama dengan 3. Berarti P3-nya sama dengan 1 dikurangi 0,2 dikurangi 0,4 ya, misalnya 0,4 kan itu ya. Nah, berarti ini V1 0, V2 0, V3 0. V1 0, V2 0, V3 0 gitu ya. Misalkan saja di sini contohnya gini. Contohnya inilah misalkan gini, ada yang mudah saja. Di sini ada 3 buah bola, ada 10 buah bola ya. Putihnya ada 3, misalkan kuningnya ada 4 ya. Lalu birunya ada 3. Ya, kemudian dilakukan percobaan pengambilan bola dari sini ya. Pengambilan bola satu demi satu dengan pengembalian ya. Satu demi satu dengan pengembalian. Jadi hati-hati ya. Kalau pengambilannya satu demi satu dengan pengembalian itu akan mengarah kepada distribusi multinomial ya. Kalau tanpa pengembalian akan mengarah kepada distribusi hipergeometrik. Jadi itu sangat beda ya, sangat beda. Nah, misalkan kita melakukan percobaan pengambilan dari sini, N-nya ada 100 kali pengambilan. Misal dari 100 pengambilan ini, yang warna putih terambil 40 misalkan ya. Kemudian yang warna biru terambil 25. Dan warna kuning terambil 35 ya. Bisa seperti ini. Pertanyaannya, apakah proses yang tadi itu ya mengikuti distribusi multinomial dengan peluang yang seperti ini? Jangan-jangan ini putihnya itu ukurannya lebih besar, seperti itu ya, tidak merata lagi. Nah, caranya adalah dengan menggunakan uji statistic version. Bagaimana caranya? Nah, di sini kan kita hipotesisnya kan 0,2 untuk, misalnya di sini putih ya, putih, kemudian ini biru gitu ya, biru, kemudian di sini kuning, misalnya seperti ini, ya, misalnya kuning. Nah, baru nanti masuk ke sini, Ini kan NJ ya, putih, ini NJ itu ini. Nah, nilai observasi ini, ya, ini, sini, kemudian ke sini. Oke, lalu dari sini dihitung mu-nya, mu J.
Mu J itu apa? Mu J itu perkalian dari N V J0. Berarti di sini diperoleh mu P sama dengan N-nya berapa? N-nya 100, P-nya V J0-nya berapa? Berarti ini 0,2. Berarti sama dengan 100 kali 0,2 sama dengan 20 gitu ya. Kemudian mu birunya berapa? Tinggal dikalikan saja, 0,4 kali 100, 40. Kemudian mu kuningnya berapa? Ya, tinggal dikalikan saja, 0,4 kali 100 sama dengan 40. Nah, setelah ini baru masuk ke statistik ke ini, C-square. Ya. Jadi nanti akan diperoleh dari sini, kemudian dan ini. Nanti diperoleh C-square-nya. C-square-nya sama dengan, tinggal hitung saja ya. Berarti ini 40 ya. 40 dikurangi 20 dikuadratkan dibagi mu J, berarti bagi 20. Tambah dan seterusnya gitu ya. Dan tentunya nanti akan diperoleh berapa. Nah, misalkan di sini diperolehnya misalkan berapa lah ya di sini. Ya. Nanti dibandingkan dengan nilai C-square tabel. Derajat bebasnya berapa? Derajat bebasnya K-1. K-nya berapa di sini? Berarti K-nya sama dengan 3. K-1 berarti nanti dibandingkan dengan C-square tabel pada derajat bebas 2 ya, K-1 ya. Ini berapa? Misalkan di sini A, di sini B ya. Nah, nanti jika tolak H0 berarti di sini peluang-peluang yang disetting itu ditolak. Jadi sebenarnya secara fakta ya, peluang terambilnya putih itu tidak sama dengan 0,2 ya. Peluang terambilnya biru di sini kan settingnya 0,4. Kalau tolak H0 berarti nanti larinya ke H1. Jadi ada yang tidak sama dengan ini, ya. Ada yang tidak sama dengan ini, ya. Itu sementara yang bisa disampaikan untuk ini ya, untuk aplikasinya nanti minggu depan dicoba digabungkan dengan yang Poisson ya. Yang penting Anda bisa ini. Yang pertama bisa menentukan keterkaitan antara Bernoulli, binomial ke C-square, binomial ke normal. Ya. Oke, nah sekarang ada statistik lain yang dapat digunakan untuk melakukan uji hipotesis terhadap distribusi multinomial ini, yaitu statistik G. Nah, perhatikan rumusnya. Kalau yang di atas, yang persen ini kan observasi ya. Observasi dikurangi ekspektasi, dikuadratkan dibagi ekspektasi. Kalau yang bawah ini negatif 2 log lambda. Lambda besar ya, lambda besar. Atau bisa diberikan menjadi seperti ini. Nah, keduanya kalau di bawah hipotesis 0 nanti akan sama-sama menuju ke distribusi C-square dengan derajat bebas K-1. Nah, kalau demikian apa kelebihan dan kelemahannya? Ya, kelebihan kelemahannya. Nah, kelebihannya kalau C-square yang persen itu ya jika rasio atau proporsi dari K terhadap N, K itu banyaknya kategori,
N itu observasi ya. Sebentar, N per K lah, nah, ini supaya mudah ini ya. Kalau kurang dari 5, nah ini yang akan jadi permasalahan. Ya. Jadi untuk nilai K yang besar mungkin ini bagus ya untuk yang statistik ini ya. Tapi kalau untuk K yang kecil, itu lebih bagus, lebih baik menggunakan apa ini yang Pearson ya. Untuk K itu kategori ya, banyak kategori. Itu ya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan silakan. Step by step lah ya. Ini mengenal dulu konsep. Nanti sisanya bisa Anda kasih contoh yang lain, bisa dicari di itu ya, di buku-buku ya. Daftar hadirnya nanti saya setting waktunya ya, karena sudah berubah. Setting waktunya. Sebentar, sambil ini aja, sambil sudah ya, sudah di ini ya, sudah sih. Oke. Ada pertanyaan? Gimana? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri.